Kasus nyata yang menginspirasi adegan bullying di The Glory muncul kembali, netizen sebut ketidakadilan. Serial asli Netflix The Glory mendapatkan sambutan hangat dari para kritikus dan pemirsa hanya beberapa hari setelah dirilis. Dibintangi oleh Song Hye Kyo, adalah film thriller balas dendam yang mengerikan yang mengikuti perjalanan Moon Dong Eun saat dia berusaha membalas dendam pada pengganggu sekolah menengahnya. Meskipun intimidasi adalah tindakan yang terkutuk di mana-mana, kata itu punya bobot yang berbeda di Korea Selatan. Tidak jarang anak sekolah mengalami kekerasan ekstrim dengan hampir tidak ada konsekuensi yang dihadapi oleh pelakunya. The Glory menggambarkan kenyataan pahit itu dengan sangat grafis. Selain serangan psikologis dan seksual yang parah, para pengganggu Moon Dong Eun juga berulang kali membakar tubuhnya dengan pengeriting rambut dan setrika, membuat tubuhnya dipenuhi luka. Meskipun dilaporkan insiden itu kepada guru wali kelas dan bahkan polisi, para pengganggunya lolos tanpa hukuman. Sementara dia harus mengurus dirinya sendiri dengan tubuh penuh luka bakar. Kekerasan yang digambarkan dalam serial itu sangat mengejutkan penggemar internasional. Banyak yang bertanya-tanya apakah intimidasi benar-benar mencapai titik ekstrim di Korea Selatan, atau apakah itu dilebih-lebihkan demi naskah. Ternyata konsep intimidasi dengan membakar dalam pertunjukan itu sebenarnya didasarkan pada peristiwa nyata. Pada tahun 2020, sebuah insiden bullying terungkap yang membuat Korea Selatan terkejut. Menurut laporan SBS, seorang pemuda berusia 22 tahun, Park, dibakar sebagai lelucon pada hari ulang tahunnya oleh kenalannya. Pada 15 Juli 2020, Park yang saat itu berusia 22 tahun menerima telepon dari sekelompok kenalan yang memintanya merayakan ulang tahun bersama mereka. Dia kemudian diseret secara paksa ke tanah kosong dan diikat di kursi. Wajahnya ditutupi. Kelompok itu kemudian menyemprotkan bensin ke seluruh tubuhnya dan mulai menyalakan kembang api di kedua lututnya. Akhirnya saat kembang api meledak, tubuh Park ikut terbakar. Itu sangat panas dan menyakitkan. Aku jatuh. Para pelaku melihat manusia yang terbakar dan hanya berkata, terus berguling. Aku terus terbakar. Aku berpikir, aku akan mati seperti ini. Ketika aku memberitahu mereka tolong telepon 119, kata pelaku, ambulans tempat ini suram sehingga ambulans tidak bisa datang dengan mudah. Akibat kejadian itu, Park mengalami luka bakar tingkat 3 di 40% tubuh. Keluarganya mencari tindakan hukum hanya untuk dipaksa melakukan penyelesaian moneter. Pada akhirnya, para pelaku lolos dengan masa percobaan. Di sisi lain, biaya perawatan Park lebih dari 100 juta won. Lebih dari 2 kali lipat uang penyelesaian. Ketika keluarganya meminta para pelaku untuk membayar pengobatannya, mereka membantah dengan mengatakan tidak punya uang. Saat ini keluarganya telah mengajukan gugatan perdata tambahan untuk mengatasi ketidakadilan itu. Dengan The Glory, kasus Park muncul kembali di internet Korea, membuat netizen kembali marah dengan cara penanganan kasus itu. Netizen menulis, apakah jaksa ini nyata? Mereka membakar tubuh seseorang dan yang mereka dapatkan hanyalah masa percobaan. Kepada jaksa negara ini, bagaimana tepatnya kamu menghitung kejahatan percobaan pembunuhan yang berakhir dengan masa percobaan ini? Itu gila. Yang lain menulis, apakah korban perlu mati agar perlu dihukum? Seseorang hampir mati terbakar dan masa percobaan? Apakah kamu bercanda? Aku tidak bisa tidak mengutukmu karena itu seperti kehidupan nyata The Glory dengan kekerasan sekolah yang sama dengan alat pengeriting rambut. Yang kedua, BTS memenangkan Daesang di Golden Disc Award selama 6 tahun berturut-turut. BTS membawa pulang Daesang lagi di Golden Disc Award tahun ini, membuat mereka memenangkan Daesang selama 6 tahun berturut-turut. Pada tanggal 7 Januari, Golden Disc Award ke-37 diadakan di Bangkok, Stadion Nasional Raja Mangala, Thailand, dengan Lee Dahi, Song Si Kyung, Park Sodam, dan Jun 2 PM sebagai pembawa acara. Sang Joong Ki tampil sebagai presenter Daesang dan BTS memenangkan Daesang tahun ini. Ini menandai Daesang ke-6 grup secara berturut-turut, dimulai dari Love Yourself Hurt tahun 2017. BTS membawa pulang 3 penghargaan pada hari ini termasuk album terbaik Bonsang, artis terpopuler TikTok Golden Disc, dan Daesang. Anggota J-Hope juga memenangkan dukungan fans Thailand dengan penghargaan Baoji juga. Dalam pidato penerimaannya atas nama grup, J-Hope berkata, ARMY, aku di sini untuk memberikan pidato atas nama grup. Benar-benar tidak mudah untuk membicarakan atas nama seluruh grup. Jadi aku lebih menghormati leader grup kami, RM. Aku berterima kasih dan rendah hati menerima penghargaan ini sebagai sesuatu yang mendorong masa depan BTS. Ia kemudian melanjutkan, momen terbaik belum datang. Faktanya, kami mengatakan ini karena kami ingin membuat masa depan bersama kalian semua. Dan sekali lagi, aku berterima kasih pada ARMY yang telah mendukung kami selama 1 dekade terakhir. Terima kasih banyak. Selain itu, semua anggota BTS kecuali Jin yang saat ini sedang menjalani wajib militer berkumpul dan berbagi minuman kemarin.
Sudah lama sejak kami mengadakan pertemuan seperti itu dan aku tidak bisa lebih bahagia lagi. Itu sangat bagus. Aku sangat senang. Ada banyak artis yang berpromosi sebagai grup di sini dan aku ingin melanjutkan pidato ini dengan mengirimkan banyak dukungan pada mereka dan aku ingin membayangkan semua anggota BTS hadir di sini bersama. Ini penghargaan yang sangat berarti. Terima kasih kalian untuk Daesang. Ini adalah penghargaan untuk anggota kami, ARMY kami. Jadi selamat. Kalian semua bekerja keras. Aku sangat mencintai kalian semua, kata J-Hope. Yang ketiga, Harper's Bazaar Korea mendaftarkan V sebagai salah satu bintang terbesar yang dinanti-nantikan di variety show tahun 2023. Harper's Bazaar Korea memasukkan Taehyung sebagai salah satu entertainer yang dinantikan di tahun 2023. Senjata rahasia V diharapkan memainkan peran sebagai karakter tersembunyi di Sojin's variety show baru Pidina Yolsok. Sojin's dijadwalkan tayang pada paruh pertama tahun 2023, kata majalah itu. Harper's Bazaar Korea memasukkan Taehyung sebagai salah satu entertainer yang dinantikan tahun 2023. V, Park Seo-joon, dan Choi Woo-sik yang dikenal sebagai sahabat diharapkan tampil dalam syuting Sojin's di Meksiko yang membangun hype besar di antara para penggemar. BTS diperkirakan akan mengambil alih acara variety pada tahun 2023. Di sisi lain, game indie Ghost Ghost Duck menjadi viral dengan lebih dari 560.000 pemain mengikuti live streaming anggota BTS V. Mirip dengan Among Us, game dedukasi sosial Ghost Ghost Duck menjadi viral setelah anggota BTS mulai melakukan live pada pertengahan November. Netizen menulis, mungkin karena V dari BTS memainkan secara langsung dari awal yang membantunya mendapatkan daya tarik. Menurut NME, game free-to-play mengumpulkan puncak 563.677 pemain, menjadikannya game paling populer ketiga di Steam setelah V live streaming. Jaringan game Polygon memposting tentang pemadaman server Ghost Ghost Duck pada tanggal 2 Januari menyusul masuknya pemain baru secara massal berkat efek V sekali lagi. Ghost Ghost Duck berubah dari 6.000 gamer menjadi 563.000. Sejak Taehyung melakukan streaming secara langsung, popularitasnya meroket dan tidak melambat memasuki 3 game paling populer di platformnya. Ini memaksa peningkatan kapasitas game untuk mengatasi pemadaman server. Idola K-pop ini memang paling berdampak. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.